Alright, yang lagi nonton. Ikutan nyanyi dong. Mati saja. Ini lagu tentang sofa panas. Yo, sofa panas bikin gemes. Sofa panas Gemes. Oke. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. di podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti bersama saya Aris Sudarsono dan sahabat saya yang hari ini memang luar biasa dengan kacamata hitam dan penampilan seperti Scotland Yard. Chef Aryo Pramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber kita juga jagoan ini hari. Gue mau komen. Hah? Gue mau komen narasumber kita hari ini. Kenapa? First impression gue suka sama kumisnya, bos. Kumisnya ini, rapi, digunting gitu. Itu ciri-ciri orang yang memperhatikan penampilan. Betul. Ciri orang penampilan dan juga punya mentality bos. Ini direktur utama dari PT Krakatau Tirta Industri. Oh, kita tanya-tanya. Tirta berarti hubungannya sama air ya? Namanya dong, namanya. Siapa tuh? Alugoro Mulyo Wahyudi. Alugoro Mulyo Wahyudi. Ya kan? Langsung aja kita salaman dulu sama beliau nih. Pak, apa kabar, Pak? Baik, Pak. Big Bro ya? Panggilnya Big Bro? Ya. Wah, Big Bro. Makasih, Chef Aryo. Selamat datang, Pak. Big Di Bro Sofa Panas. Alugoro. Big Bro. Big Bro ya? Oh, Mas Aryo, mantep ya. Gini nih, ini saya begitu baca namanya, ingat saya zaman muda dulu. Apa tuh? Ingat Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno. Soekarno Bung Karno. Itu kalau pidato pasti disebut Alugoro. Oh iya? Iya. Apa artinya, Pak? Alugoro itu senjata. Gada tuh. Oh, gada. Gadanya pewayangan. Siapa? Dalam pewayangan Bima. Oh, Bima. Baladewa bener. Itu selalu dalam cerita sejarah kalau Soekarno memotivasi rakyatnya, ini disebut nih. Kita asah, kita punya pedang. Kita hunus, kita punya bedil. Kita siap, kita punya palu, Alugoro. Wah, Jangan-jangan- Amerika, kita Serika, Inggris, kita linggis kan begitu Bung Karno kalau pidato. Iya. Jangan-jangan Ya, dia Pak, ya? penggemar Soekarno juga nih. Kelihatannya sih. Kita tanya-tanya nih. Kelihatannya BK juga nih, BK. Yoi. Kalau di buku-buku sejarah, kumisnya ini wajah-wajah Orla. Kalau di film kepake, Pak. Jadi tokoh-tokoh Wajah jadul ya? pemberontakan, Wajah jadul. Iya, kepake ini. Jahat kali ya. Ini kalau di sinetron zaman sekarang ini perannya bapak-bapak yang suka yang Suka yang muda-muda. Oke, kita nggak usah Masa suka yang tua. Pak motor nuwun Pak ya, udah datang Pak ya. Sami-sami, Pak. Ya, Ini makasih. ngomong-ngomong nih gimana nih Mas Bro, kemarin kita ngobrol sama orang kedua di sana kan, Iya. Direktur Pengembangan Pak Iip ya. Pak Iip bicara Kita soal ngobrol. produk Krakatau Tirta. Sekarang dengan bosnya nih, Bosnya tukang air. bosnya tukang air. Menurut beliau istilahnya bukan CEO tapi CLO, Apa tuh? Chief Ledeng Officer. Jadi kepalanya tukang ledeng. Kepalanya tuh. Tapi ngomong soal air, yang sederhana aja deh. Gua kalau mandi di hotel, itu gue paling seneng mandinya lama. Kenapa? Airnya deras banget, bro. Deras dan bersih Iya, ya. benar, bersih. Yoi. Bersih, deres. Ya. Pantas gue ketok-ketok nggak diangkat-angkat. Males gua. Gue takut kelelep bos. Kita tanya sekarang. Oke. Ceritain dong, sudah berapa lama nih Pak berkarir di Krakatau Steel ini? Saya berkarir sejak tingkat 4 di ITB. Jadi sekitar dulu tahun ITB, Pak, ya? 91. Oh, sekolahnya orang pinter Pak. Jadi saya lulusan Teknik Industri ITB. Dan pada tingkat 4 kuliah di sana itu saya mendapatkan beasiswa state dari BPPT. Dan pada saat yang sama juga direkrut oleh KS sebagai karyawan. Karyawan yang ini terbawah, Mas. Operator.
Tahun berapa itu Pak? Tahun 91. Jadi alhamdulillah sekarang sudah 31 tahun saya bekerja di Krakatau Steel dengan penugasan yang sudah aneka ragam gitu. 31 tahun di. tahun. Wow. 31 Jadi 30 tahun di Cilegon. 31 tahun di Cilegon. Sama Sleng umurnya sama nih. Iya. Pak, selama 31 tahun itu Bapak berkarir di Cilegon ini, itu apa nggak boring ya, nggak bosen gitu Pak? Tiap hari kan ngeliatnya nih, apa sih? Kalau pada saat saya masuk tahun 91 memang Cilegon tidak Nggak ada apa-apa, sepesat kan? sekarang ya. Waktu itu alhamdulillah sudah ada jalan tol tapi sampai di pertengahan aja di Tangerang. Jadi mungkin kalau dari Jakarta ke sini mungkin bisa 8 jam lah. Kalau sekarang kan pakai mobil sportnya Mas Ari kan bisa 1 jam aja gitu kan ke Jakarta kan. Kalau saya juga punya mobil sport. Oh, mobil sport. Mobilnya 4 pintu, cuman 2 pintu yang belakang rusak. Jadi masuk lewat depan. Gitu. Kemudian Terus? fasilitas kayak mall, bioskop segala macam sih tidak selengkap sekarang ya. Jadi memang hiburan Atau kita memang belum ada juga ya? belum ada. Jadi Belum ada ya? hiburan kita pada waktu itu ya paling ke pantai Carita, pantai Anyer. Tapi memang manajemen KS di saat itu sudah menyiapkan fasilitas sport dan kesenian. Jadi KS ini punya bioskop sendiri dulu. Oh, Krakatau Ria namanya. Oh iya. Jadi namanya sesuai dengan namanya bergembira ria. Jadi kami ini kalau nonton bioskop di situ, kemudian fasilitas lapangan golf, kolam renang, lapangan sepak bola, tenis memang sudah ada. Itu untuk Kalau gitu, membuat kita nyaman gitu. Big Bro berkarir di Cilegon ini dari mulai zamannya Rusia ya? Oh enggak. Enggak, Kalau udah. Rusia kan tahun 70-an. 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 Oh, udah nggak ada Saya Rusianya tahun ya? 91, Pak. Oh iya. Habis Jauh. itu ya karena ada G30S Rusianya Iya, dipulangkan. betul. Jerman itu mungkin ya dengan Iya. Tapi Waduk Krakatau Tirta Industri dan WTP yang pertama itu memang didesain oleh Rusia. Karena pada waktu itu dibangun sekitar tahun 70-an, kemudian karena Rusia pada saat Orde Baru masuk mulai tidak ada, kemudian dilanjutkan oleh Jerman dan Itali. Dan Itali kami juga punya ya? punya Waduk Krenceng. Itu luasnya hampir 200 hektar. Itu diresmikan tahun 76. Kemudian dilanjutkan oleh Prancis. Jadi teknologi water treatment plant-nya KTI dan Waduk Krenceng itu dibangun oleh Rusia, kemudian diselesaikan oleh Prancis gitu. Karena pada waktu pabrik baja pertama kali ini kan butuh air di tahun 70-an. Nah, suplai airnya itu disuplai dari Waduk Krenceng yang dibangun di tahun 70-an itu. Oh, Waduk Krenceng itu masih Rusia waktu itu ya? Masih eranya Rusia ya? Eranya Rusia. Iya. Pak, kalau lihat perjalanan 31 tahun, berarti Bapak udah kemana-mana nih? Alhamdulillah. Mic-nya dimajuin, Pak. Deketin ngomongnya. Di Krakatau Steel pada waktu itu terakhir menjadi manajer perencanaan Awalnya di strategis. Krakatau Steel ya? Awalnya di KS. Jadi terakhir adalah manajer perencanaan strategis di mana kami diminta untuk ikut serta di dalam merencanakan bisnis KS di masa depan. Oke. Kemudian dipindahkan ke dana pensiun menjadi direktur investasi. Oke. Bagaimana mengelola aset dana pensiun, apakah diinvestasikan ke saham, reksadana, Itu keputusan Bapak obligasi. untuk membuat tadi beberapa pilihan keputusan ke saham, investasi. betul. Itu Bapak membuat keputusan. Betul. Oh, jadi lumayan panjang ya. Dan kami ditugaskan 2 tahun di dana pensiun KS. Tahun 2008 sampai 2010 alhamdulillah aset dari 1,3 triliun selama 2 tahun meningkat menjadi 2 triliun. Jadi ada peningkatan 700 miliar selama 2 tahun kami kelola. Dan pada waktu itu memang lagi krisis finansial. Pada waktu Amerika waktu itu krisis, kemudian bursa saham 2008, Pak. Bagaimana mengantisipasi pada saat krisis itu, Pak? Kan krisis kan ini dunia ya. Krisis. Justru saya masuk pada saat dunia sedang krisis, Pak, sehingga aktiva bersihnya dana pensiun itu
turun hampir 50% dan rasio kecukupan dana itu tinggal 60%. Nah, sebagai pembuat keputusan apa yang Bapak lakukan pada waktu itu? Waktu itu saya diminta oleh direksi KS jangan lagi masuk ke saham. Oh. Tapi saya sebagai seorang yang punya jiwa bisnis juga bahwa sebenarnya pada saat itu adalah the bottom dari krisis. Artinya justru kita harus masuk ke saham supaya kita bisa mendapatkan average down. Maksudnya harga saham yang sudah paling murah itu harus kita beli gitu loh Mas. Sehingga pada saat nanti bursanya naik lagi, kemudian kita jual pelan-pelan sehingga mendapatkan keuntungan. Jadi pada waktu itu keberanian saya untuk menolak instruksi dari direksi KS supaya jangan masuk ke saham itu justru yang menyelamatkan dana pensiun sehingga asetnya malah meningkat dari 1,3 triliun menjadi 2T gitu. Itu dalam membuat keputusan itu pasti kan mendapatkan beberapa pertimbangan dan bahkan mungkin penolakan ya atau ya sebenarnya pantangan lah gitu. Saya kan sering diskusi kan dengan perusahaan-perusahaan sekuritas, keuangan dan lain sebagainya dan background kami pun juga sebenarnya kan di bidang bisnis juga gitu ya. Dari situlah kita bisa melihat bahwa sebenarnya financial crisis itu sudah sampai the bottom-nya gitu loh. Oke. The bottom-nya dan pelan-pelan ini sudah mulai naik. Kalau kita telat untuk masuk, ya kita nanti akan mahal lagi, belinya sudah mahal gitu loh. Gitu. Tapi ini Big Bro ini unik juga ya. Sekolahnya teknik industri tapi ngurusin duit loh. Sekarang air malah Pak. Sekarang air malah. Sebelumnya pelabuhan. Udah nggak ada ketemu sama background sekolah ya? Sebenarnya teknik industri itu adalah perpaduan antara teknik dan manajemen. Di mana di sisi manajemen itu jadi 50% teknik, 50% manajemen. Di mana manajemennya itu isinya macam-macam Bang. Ada manajemen keuangan, pemasaran, SDM, produksi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kami ditugaskan atau saya ditugaskan ke keuangan ya tinggal belajar sedikit lagi, ingat-ingat lagi yang dulu dan kita update ilmu-ilmu dengan para pakar yang ada saat itu kan. Oh. Jadi adaptasinya lebih mudah ya? Adaptasinya lebih mudah. Tapi menjadi seorang generalis juga membutuhkan pemahaman global ya mengenai apa itu bisnis dari KSP begitu ya Pak ya? Dari KTI, ya. Industri tadi. Iya betul. Harus punya pemahaman secara global dari atas nih, apa sih? Betul. Ya begitu ya. Karena pengetahuan di bidang teknik industri itu belajar banyak hal tapi sedikit sehingga kami kalau melihat sesuatu itu bisa komprehensif. Ya. Orang lain mungkin dari teknik mesin kan melihat dari sisi mesinnya saja, hukum dari sisi legal, ya, keuangan dari sisi finance. Tapi kami belajar semua itu meskipun sedikit, tapi kita bisa mengintegrasikan setiap masalah itu dari sudut pandang perspektif yang lebih luas. Gitu. Itu salah satu kelebihan. Wah, menarik sekali ya. Jadi Bapak ini, Big Bro kita ini belajar dan punya talent dalam satu hal yang orang susah, yaitu how to manage the people. And how to start. Yang paling penting bagaimana bisa berani untuk memulai sebuah hal yang baru. Tadi kan waktu ngobrol disinggung tuh, Viveri Pericoloso. Ya sebenarnya sebagai direktur. Menyerempet bahaya. Rempet bahaya. Mas, sebenarnya sebagai direktur dan direktur utama itu kan tugasnya untuk mengambil keputusan. Nah kalau kita tidak berani mengambil keputusan ya perusahaan nggak akan bisa. Keputusan merangkap kebijakan ya. Keputusan dan kebijakan. Ini kayaknya dekat sekali dengan karakter beliau, ya. Pasti punya hobi dong, Pak. Hobinya apa sih? Suka-suka nyerempet-nyerempet, membuat keputusan. Enggak hubungannya apa? Ada. Sebuah keputusan dengan karakter itu ada. Ya biasa aja gue nanya doang. Ya kalau kita bisnis ingin untungnya besar harus berani take risk, the risk ya. Take the risk ya. Take the risk ya. Hobi sih. Kalau nyalip truk juga masuk nggak dalam gini loh, Big Bro ini hobinya yang kenceng-kenceng Pak, yang kenceng-kenceng. Dari motor, naik sepeda dari juga. Style, dari tongkrongan jalannya, suara vokalnya, ya kan, dress up-nya. Ini kelihatan apa ya? Laki gitu. Apa namanya? Laki. Ya. Agak-agak nekat orangnya. Iya, yoi. Pasti punya karakter itu. Tadi dibilang motor. Motornya Itu apa, dia, Pak? itu orang punya hobi motor gede. Ini Big Bro kan motor moge. Iya, masa pakai Shogun potongan begini, Ya, kali aja manusia tahu. pakai Supra nggak lucu kayak beruang sirkus nanti. Motornya apa, Bos? Ya yang gede-gede aja lah. Apa tuh? Ada lah. Ada. Harley. Oh, Harley. Yang klasik.
Harley Davidson. Tipenya apa, Pak? Ultra. Ultra Glide. Ultra klasik. Ultra Glide, ultra klasik ya. Wah, Itu kan wah sesuai. Ya Iya, kalau iya. naik Matic kan ya ketawain orang kan. Enggak, sebenarnya nggak diketahui orang cuma bingung aja. Ini motor jalan sendiri ini kan. Oke, Dikira sirkus Pak. Beruang sirkus. balik lagi tadi ke soal apa air ya, Tirta ya Pak ya. Visinya Bapak ini ke depan sebagai pemegang tukang air nih di Krakatau ini apa nih? Air ini mau dikemanakan Pak? Pasti untuk masyarakat luas, untuk industri juga kan. Tapi cita-cita besarnya apa sih? Sebentar nih Big Bro, tadi disinggung Chief Lading Officer. Nah, sekarang pertanyaannya apa namanya? Tukang Tukang ledeng. ledeng. Intinya airnya ini mau dikemanain? Bermanfaat buat siapa? Mana yang benar Pak? Yang lebih pas? Apa itu? Tukang ledeng atau tukang air? Tukang ledeng. Tukang ledeng ya? Tukang ledeng. Bukan tukang air ya? Enggak. Oh gitu ya? Enggak bisa biar lebih Lebih kalimat merakyat. ledeng itu kan ini masyarakat lebih Iya, paham lebih daripada paham. tukang Tapi itu air, bahasa kan. Belanda loh Pak. Oh ya? Bahasa Belanda tuh ledeng Iya. itu bahasa Belanda. Ledeng ya. Ledeng bukan nama angkot tuh yang di Bandung. Di Bandung. Dago sama ledeng. Kelamaan di Bandung nih. Apa di Bandung? Kebanyakan ceban ya Pak, ketemu ceban. Cewek Bandung. Cepat Jadi gini Mas, visi kami ini membawa KTI ini menjadi perusahaan terkemuka yang menyediakan air. Spesifiknya sebenarnya untuk industri. Oke. Dan kami tidak hanya menyediakan air saja, tapi kami juga memperluas bisnis kami dari mulai operation, maintenance, dan ke depan kami ingin membangun teknologi. Wah, Dan menarik. masa depan dari air ini adalah air laut. Jadi perlu diketahui bahwa berdasarkan riset dari WHO dan LIPI, di tahun 2020 itu nanti dunia akan langka air baku, air bersih itu akan langka. Tahun berapa Pak? 2040. Nah itu disebabkan karena lingkungan yang rusak, ya. kemudian banyak juga apa Bencana alam, namanya ya. alih fungsi misalkan sungai atau daerah apa namanya resapan air itu menjadi perumahan-perumahan, pabrik dan lain sebagainya. Nah ini menjadi tantangan kita ke depan, sehingga salah satu sumber air baku di masa depan yang masih melimpah ruah itu adalah laut. Begini, jadi Air laut. ini sedikit menyeramkan bagi yang tidak tahu ya. Saya ingin membahas dengan bahasa yang sederhana Pak. Mungkin nggak sih dunia ini kekurangan air? Tadi Bapak lihat kan, Bapak bilang laut nih kan. Masa Kalau depan kekurangan air nggak mungkin, karena dunia itu kan 2/3 kan air kan. Tubuh kita juga 2/3 nih. Air. Sebenarnya air mungkin kita semua gemuk-gemuk ini mungkin kebanyakan air juga ini ya. Nah, yang langka itu adalah air bersih, Air akses bersih. terhadap air bersih yang langka. Akses terhadap air bersih. Mas Harya dan Mas Ari mungkin bisa tahu atau belum tahu bahwa coverage masyarakat Cilegon untuk mendapatkan akses air bersih itu hanya 17%. Masalahnya apa? Masalahnya adalah keterbatasan sumber air baku. Udah Cilegon ini. Iya, keterbatasan sungai. Sehingga pemerintah membangun bendungan kan, ada bendungan Sinangela di Serang, kemudian bendungan Karian di Lebak dan lain sebagainya. Nah, ya ke depan ini KTI sedang mengajukan usulan kepada pemerintah untuk membangun pipa intake untuk menyalurkan air dari kedua bendungan itu untuk Serang dan Cilegon termasuk untuk industri. Dan kami juga membangun WTP itu Water Treatment Plant, sehingga air dari bendungan yang kotor itu akan kami olah menjadi air bersih. Oke. Gitu. Ini pertanyaan SD nih Pak. Saya pengen dari kecil pengen nanya. Pak ini kan masalahnya teknologi ya Pak ya. Saya percaya ITB itu tempatnya orang pinter Pak. Apakah ITB itu bisa membuat sistem pengairan sendiri atau membuat penyulingan air yang berbasis teknologi tadi? Selama ini kan kita mendengar, wah ini pakai teknologi Jerman, oh ini pakai teknologi Perancis. Aku percaya Indonesia masih bisa. Bisa nggak sih itu tercapai? ITB bisa untuk membuat teknologi WTP sendiri itu bisa Pak, mungkin. Tapi mungkin untuk skala industri yang besar, dengan tingkat kehandalan yang sampai 30 tahun itu memang kita masih membutuhkan dari luar. Apalagi teknologi mengolah air laut menjadi air bersih, itu membutuhkan membran. Dan even Cina pun sekarang juga masih belum bisa menguasai selama teknologi ini membran itu. Bahan bakunya dari air hujan ya? Kami dari air laut.
air sungai. Air sungai, bukan air hujan ya? Jadi ada 2 sungai Mas di Banten ini yang kami ambil, yaitu Sungai Cidanau. Itu jaraknya hampir 24 km dari sini. Jadi kami membangun intake, kemudian membangun pipa, kemudian kita masukkan ke dalam WTP. Satu lagi Sungai Cipasauran itu jauhnya 40 km dari sini. Jadi gimana susahnya Mas Aryo tadi? Yang katanya suka mandi di sini itu karena kami selain harus membuat air itu bersih, itu tekanan dari airnya pun kita jaga kalau bisa 3 bar. Coba Mas Arya sama Mas Ari mandi, airnya letoy, tekanannya nggak begitu kenceng. Ini kan enak semprotannya atau semburannya kuat gitu kan. Nah ini yang susah. Dan tingkat kebocoran dari pipa di KT ini sangat kecil, hanya less than 0,2%. Mas tahu data ini dari mana, Mas? Ya kita kan selalu mengukur Pak tingkat kebocoran kami karena tingkat kebocoran ini menjadi salah satu KPI dari perusahaan kami. Kalau tingkat kebocorannya tinggi kan menjadi tidak efisien ya. Ada cost yang terbuang, ada pendapatan yang terbuang, dibuang percuma saja gitu ya. Nah padahal average kalau katakanlah PDAM itu tingkat kebocorannya bisa 20-30%. Kalau dari sistem manajemen komputerisasi digital, kemudian dengan SDM dengan manual, operator ini seberapa persen Pak dari apanya Pak? Manusianya, operator manualnya, operator manusia untuk membuat sistem ini bisa berjalan. Apakah menggunakan operator digital atau sistem yang? Oh sekarang semuanya harus pakai digital Pak. Digital ya. Sudah. Kita pakai SCADA, kemudian kalau di pabrik atau di fasilitas plantnya kita pakai SCADA. Kalau di perusahaannya kita pakai SAP. Jadi sekarang dunia sudah zaman digital. Kalau kita istilahnya kita jangan sampai menjadi Flintstone Company. Mungkin Mas Haryo, Mas Ari tahu film Flintstone ya zaman batu. Nah, jadi saya bilang perusahaan KT ini harus menjadi perusahaan digital. Kita harus melakukan transformasi digital. Jangan sampai kita menjadi Flintstone Company gitu loh. Flintstone. Pak untuk alih teknologi dari teknologi lama ke teknologi selanjutnya itu berapa sih usianya Pak? Usia alih teknologi itu berapa sih? Misalnya sebuah alat nih, ini kompatibel di tahun sekian, lalu dia menjadi usang dan harus diganti, itu berapa tahun Pak? Biasanya teknologi itu kalau sifatnya mekanik, itu biasanya lebih lama dibandingkan dengan elektrik. Kayak pompa itu kami masih punya pompa yang sejak zaman tahun 70-an Mas. Yang Rusia punya itu dengan baik. Kebetulan Jerman. Oh Jerman. Kalau yang mekanik itu bisa 30 sampai 40 tahun, tapi yang elektrik biasanya 5 sampai 10 tahun itu ada update versi-versi terbaru yang kita harus ikutin gitu. Oh begitu ya. Big Bro, kegiatan dari Krakatau Tirta industri itu apakah juga menggunakan tenaga-tenaga asing? Atau full lokal sudah? Saat ini tidak ada tenaga asing ya, sekarang 100% lokal. Paling kalau kita butuh expert ya kita panggil konsultan-konsultan dari ITB, dari ITS, UI dan lain sebagainya. Kalau teknologinya? Teknologi beberapa masih dari luar. Itu apa? Jadi kalau terakhir ini pompa sama membran ya. Jadi beli alat aja ya? Beli alatnya aja dan kita yang pasang. Yang pasang itu tenaga lokal tuh? Lokal semua. Iya, lokal semua. Oh nggak perlu belajar lagi dari sana? Update belajar masih perlu ya. Masih perlu. Kita sebentar lagi mungkin ke Amerika karena salah satu fasilitas untuk membuat penyulingan air laut itu adalah membran dan kebetulan kami membeli membran dari Dupont dari Amerika. Jadi kita akan studi teknologi membran dari Amerika gitu. Ini Big Bro, waktu COVID kemarin, pandemi kemarin, ada nggak pengaruhnya kepada bisnisnya Krakatau Tirta? Alhamdulillah air ini kan kebutuhan dasar ya dan industri semua juga butuh dan alhamdulillah industri di Indonesia relatif tidak begitu banyak berdampak ya. Jadi target revenue pada saat pandemi COVID sih alhamdulillah kita bisa karena mencapai. Industri tetap jalan? Industri tetap jalan. Oh nggak ada pengurangan kapasitas? Dan alhamdulillah juga Indonesia tidak ada lockdown. Jadi kebijakan dari ada lockdown gitu ya. Pemerintah yang tidak ada lockdown ini sebenarnya cukup efektif dan cukup bagus sehingga membuat industri masih bisa beroperasi dan masyarakat masih bisa berbisnis, berjualan dan lain sebagainya. Sekarang
Cina segala macam kan masih lockdown kan. Cina gila masih lockdown, Taiwan juga masih Dan lockdown. masyarakatnya jadi suffering gitu Iya, ya persis. kalau semuanya lockdown. Lalu ini, Big Bro, produksinya, core bisnisnya Krakatau Tirta itu kan lebih kepada air industri ya? Ada nggak sekian persen kepada pelayanan masyarakat, kebutuhan air di masyarakat? Kami Khususnya di Cilegon ya? punya tanggung jawab sosial masyarakat atau CSR kepada masyarakat. Jadi kami memberikan air gratis kepada masyarakat Cilegon melalui PDAM, itu besarannya 140 liter per detik. Melalui PDAM? PDAM. 140 liter per detik loh, Mas Ari. Sedetik itu 140 liter. Nah, ini cukup besar juga kepada masyarakat. Dan kami menjual dengan harga murah juga, sekitar 100 liter per detik. Jadi totally kami suplai PDAM Cilegon itu hampir 250 liter per detik. Oh gitu ya? Itu sudah berlangsung berapa tahun? Atau berapa lama lah? Udah sampai sekitar 10-15 tahun yang lalu lah. Oh ya? Gua nggak denger malah ya. Dan kami istilahnya itu ada pajak pengambilan air permukaan. Nah, pajak ini kami berikan kepada pemerintah Serang. Itu per tahun kami memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah Serang itu hampir 5M Oh ya? Tahun. Sampai hari ini? sampai hari ini. Oh oke juga ya. Jadi ini adalah sistem pipanisasi Pak ya, Betul, betul. bukan artesis. Bukan. Boleh nggak sih artesis itu sebenarnya itu dalam disiplin ilmu Anda ini? Kalau mata air boleh. Mata air boleh? Kalau artesis itu kan air dari bawah tanah. Iya. Justru di kawasan industri itu sebaiknya jangan mengambil air dari bawah tanah? Iya, bawah tanah. Oh, menarik. Istilahnya ABT, air bawah tanah. Oke. Kami saat ini sedang melakukan approach dengan kawasan industri Medan, di mana di sana ini tenan-tenannya masih menggunakan ABT, karena gratis kan, tinggal nyedot ke dalam tanah. Tapi tampaknya permukaan tanahnya semakin lama akan semakin turun, Oh. Iya betul. semakin turun. Dan kalau turun kan nanti bisa banjir dan lain sebagainya kan. Iya. Jadi kami diminta melakukan kajian mengenai pembangunan BTP tahap kedua untuk kawasan industri Medan. Dan satu lagi kami salah satu jasa kami itu adalah merubah air buangan industri menjadi air bersih, Mas. Waduh gimana Pak? Jadi kami Menarik nih. ya recycle. Jadi ya? kami menjual air industri kepada perusahaan-perusahaan. Nah, setelah air itu dipakai oleh perusahaan menjadi air limbah, air buangan. Nah, itu kita tampung lagi dan kita olah lagi menjadi air bersih, itu disebut sebagai wastewater treatment. Oh itu bisa ya? Bisa. Gitu. Padahal itu Berapa kan persen udah campur keberhasilannya? kimia apa tuh dipakai sama pabrik atau apa gitu? Iya, makanya itu udah campur kimia, campur macam-macam. Kotoran, gitu. kimia Iya. segala macam kan? Dengan teknologi membran kita bersihkan lagi menjadi air bersih dan kita balikin lagi ke perusahaan. Membran ini filter Pak ya? Filter, ya. Jadi didaur ulang ya? Didaur ulang. Itu udah mulai juga belum? Sudah mulai, Pak. Sudah Oh, ya? mulai. Kami punya anak perusahaan namanya KTOP, Krakatau Tirta Operasi dan Pemeliharaan. Nah, tugasnya itu adalah salah satu bisnisnya adalah mengolah air limbah industri, air buangan industri menjadi air bersih. Kalau air hujan? Air hujan bisa juga sih, tapi ditampung, tapi kan lama. Oh gitu. Ditampung dalam suatu bak penampungan, tapi ya lama. Wah berarti banyak modifikasi ya? Iya, betul. Sama kami menjual air demin ya, demineralized water. Itu adalah air yang bebas mineral. Itu biasanya digunakan untuk industri kimia. Seperti Destilasi itu? Mitsubishi, Air distilasi Pak? destilasi. Oke. Air destilasi. Oke. Ada Latinusa, ada Mitsubishi chemical dan lain sebagainya. Saya dulu pernah tahu kalau Krakatau Tirta Industri itu punya produk pelayanan mineral water. Oh ya, dulu kami ini join dengan KDL, Krakatau Daya Listrik. Oke. Kita punya anak perusahaan yang di bidang pembuatan air ini mineral, namanya Quele. Tapi seiring dengan waktu kita harus jual karena memang kita harus lebih fokus kepada air industri, Industri ya. dan biarkan masyarakat atau pengusaha lokal untuk bisnis air mineral itu, gitu. Supaya kita fokus gitu, Pak. Tadi Bapak bicara soal
limbah kimia Pak ya. Limbah kimia ini kan kita orang awam mendengarnya kan menyeramkan nih. Sejak kapan KTI ini mempunyai concern terhadap eco industri? Nah, sebenarnya semua perusahaan harus peduli terhadap lingkungan ya, dan kita emang mendorong perusahaan kita ini menjadi green company. Jadi sejak mulai itu masuk Fasus Fasom kan? Fasus dan apa satu lagi? Enggak Bang, kalau itu kan perumahan ya. Jadi gini Mas. Enggak masuk itu. Enggak. Jadi gini, kami ini kan mengambil air bakunya dari sungai. Nah, mulai dari hulu sungai sampai ke arah KTI ini kami harus memanage supaya lingkungan di daerah aliran sungai itu menjadi daerah yang bersih dan tidak longsor. Ya. Sehingga kami kerjasama dengan kelompok-kelompok tani yang ada di daerah aliran sungai supaya mereka tidak menebangi pohon-pohon yang tinggi. Nah, kalau pohon-pohon ditebangi sehingga nanti longsor dan lain sebagainya, kualitas air sungainya akan menjadi semakin kotor, sehingga pada saat akan kami olah menjadi air bersih, itu biaya produksinya akan naik, akan mahal. Nah, kami memberikan insentif kepada kelompok-kelompok tani yang tidak menebangi pohon-pohon yang tinggi itu setahun 1.500.000 per hektar. Kami memberikan insentif kepada kelompok-kelompok tani itu. Jadi petani ini diajak untuk peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Dengan diberikan insentif iya. tadi, keren banget. Nah, atas inisiatif ini, Krakatau Tirta Industri pernah mendapat hadiah Kalpataru Nah, di tahun 2013. Pernah dapat Kalpataru ya? Iya, Kalpataru. Pak, sebelum diterusin kita minum dulu Pak. Iya. Supaya Kalpatarunya gimana nih? geser aja Pak. Kalau enggak dorong aja Pak. Tos dulu dong. Suka ngalang-ngalangin nih emang. Tos. Prost. Air putih loh ya, bukan bir nih. Tapi gerobak bir. Oh bukan bir ya? Maksudnya bir temu lawak. Balikin lagi ya? Balikin lagi Pak. Ntar masa Bapak Big Bro ngomongnya ke depan begini terus. Big Bro. Siap. Ngobrol soal Krakatau Tirta. Intinya adalah gini. Semua unit usaha yang dibentuk oleh Krakatau Group memang dipimpin oleh orang-orang yang isinya tuh punya keberanian, punya breakthrough, punya Visi bisnis lah ya, ke depan. visi gitu ya. bisnis out of the box gitu kan. Very pericoloso, cerewet bahaya. Karena ini kan semua jadi komersil Pak. Iya. Perusahaan-perusahaan ini kan anak-anak perusahaan. Nah, kembali kepada Bapak Big Bro pribadi. Biasanya punya orang-orang yang berani menyerempet bahaya itu orang-orang yang punya latar belakang yang unik-unik. Seperti Big Bro, hobinya berenang. Berenang kalau nggak tadi tenggelam Pak. Bisa, aduh lewat lagi ntar, ya kan. Yang kedua, main sepeda. Main sepeda kalau nggak hati, patah. Main sepeda. Nah itu dia. Tapi tetap aja main lagi gitu. Itu dia. Itu kan berarti Bengkok. orang-orang yang berani mengambil istilah tadi waktu naik motor ngobrol-ngobrol. jatuh, ininya tas. Take brace, nah itu kan. Yang pecah motornya apa palanya Pak? Helmnya retak. Helmnya retak. Terus moge, 1700 cc. Itu kalau orang yang nggak jelas-jelas juga susah bawa motor segede gitu kan Pak. Dengan jalanan yang ada di Berapa kali jatuh Pak, karena ada lobang lah, ada pasti. ini. Kalau di luar negeri jalan kan halus Iya, kan. itu kan motor buat Waduh. sebetulnya kan bukan buat konsumsi orang Indonesia Pak. Ya highway ya, highway. Iya, mesti di highway jalannya. Udah jalan sampai mana Pak? Udah ngegas sampai kemana nih? ke Lampung, Bali lah. Lampung kena dong. Bali Bali oke lah, ya. iya. Mantap. Selatan apa utara nih jalurnya? Utara lah. Utara ya. Oh, Tapi ngomong-ngomong Pak, Pantura. naik Harley ngustruk sering dong ngustruk. Sering. Ini kayaknya Yang lucu Mas, Nah. justru lagi berhenti di lampu merah, karena udah kecapean, terus posisi berhenti stangnya belok, udah langsung jatuh aja gitu. Jatuh sendiri. itu namanya rebah Pak. Keasikan di atas motor. Karena kekuatan orang di atas Ngantuk ya, ngantuk. Enggak, capek aja udah capek. kekuatan di atas motor itu 3 jam. Kadang-kadang kita terlalu asik. Seharian kan? Dehidrasi, Sorry, kan? terlalu asik. Terus kita akhirnya brek. Itu Jatuh. ada komunitas ya Big Bro di Cilegon. HDCI namanya. Moge itu ada Ada. di Cilegon ya. Ada. Wah hebat juga Cilegon ya. Harley Davidson Club Indonesia. Iya, Harley Davidson Club Indonesia. Anggotanya 25 orang lah. 25. Nambah ntar Di Cilegon. 26. Ya. Pakai Sportster. Bagus dia.
Scoopy kali. Enggak, sposternya Elvis, cocok banget. Mantap itu. Ya memang suka ini Pak, suka ngeledek. Oh, bagus Porter kan. Yoi, bagus. 1200 cc itu. Bagus, cocok. Ini yang satu lagi yang di luar dugaan, punya hobi renang. Itu renangnya renang beneran atau renang? Renang di kolam renang aja. Bukan Enggak, di laut. maksudnya berenang serius gitu, bolak-balik. Ya serius. Oh ya? Berapa jam Pak? 1 jam cukup. Dengan berapa macam gaya? 2 lah, gaya bebas sama gaya dada. Wih, keren. Saya dari tadi waktu lihat Big Bro datang, ini orang hobinya apa kok seger begini gitu loh. Kalau berenang bener. Naik sepeda. Orang kalau punya hobi berenang tuh biasanya bagus gitu perawakannya. Endorfin seger, pede iya. gitu ya. Pede ganteng menghanyutkan edan. Waduh. Gawat itu. Big Bro, selain tugas sehari-hari sebagai CEO di bukan CLO nih ya, CEO. Itu ada kegiatan sampingan dong. Ngajar saya Mas. Oh ngajar, dosen Dosen. di Mercubuana. Dosen di apa mas? Mercubuana. Dosen magister ini manajemen. MBA lah. MBA. MBA. Oh MBA. MBA. Loh, backgroundnya dulu selesai di Bandung sempat keluar juga. Untuk PSD ambil- di Belanda di Oh, PSD. Twente University di Belanda. Dari Belanda ya. Kenapa di Belanda? Twente Universiteit. Twente University. Iya, University of Kotanya Belanda. mana? Enschede. 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 Kok Belanda ya? Bisa dapat Belanda ya? Nggak tahu ya. Itu scholarship Scholarship ya. Dari KS dan Oh, dari KS. Belanda juga ada. Berarti Een Beliau beetje, nih- een beetje spreken Nederlands. Bahasa Belanda Ik bisa. spreek een beetje Nederlands. Een beetje Een beetje Nederland. Holland spreken hem. Waarom de bananenkrom? Tahu nggak? Bananenkrom? Apa tuh? Waarom de bananenkrom? Kenapa? Kenapa pisang? itu melengkung? Nggak tahu. Itu Kovarlek namanya. Kovarlek desa. Waarom de bananenkrom? Warung. Warung. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Aduh, Itu nih. ini juga nih. Itu Kovarlek desa Yonga. Ya kan, aduh. Kavalak zonder keselak. Tapi bisa ya Holland spreken ya? Een beetje. Baca ya. Tapi Nah, dulu waktu kuliah pakai bahasa Inggris soalnya. oh pengantarnya bahasa Pengantarnya Inggris. bahasa Inggris. Kalau bahasa Belanda itu cuma dipakai di bar di sana. Di mana? Kalau kita ke bar, sama ke pasar. sama ke pasar tuh bahasa Belanda. Kalau nawar. Kalau nawar. sehari-hari pergaulan sekolah bahasa Inggris. Oh gitu ya, Hoeveel desa gitu kan? Hoeveel, Main ya. Hoeveel aja nih. Tahur gitu kan. Tehur. Big Bro, Mahal. kalau hari Minggu ngapain aja sih? Hari Atau weekend, Minggu kalau nggak olahraga ngajar. Masa liburan ngajar weekend? Ngajar. Ngajar buat beliau adalah hiburan. Hiburan. Passion, Pak. Apalagi lihat yang muda-muda berdua kan. Ini. Gue demen kalau Yang punya dosen muda-muda, begini. kan? Iya. Semangat gitu loh. Iya. Kan passionnya untuk menularkan ilmu dan pengalaman ke mahasiswa dan mereka suka kalau dosennya itu ini praktisi. Satu praktisi, dua gaul ya. Nah, gitu. Saya juga punya dulu sosok dosen yang seperti beliau gitu. Kalau dosennya cuma teori buku sih bisa baca sendiri, kata anak-anak saya bisa baca sendiri. Tapi kalau praktisi pengalaman Dan masih sekarang. ya mereka suka gitu. Ya, setuju saya. Jadi harus gitu komunikasinya sekarang gaul lah, gaul dosen mesti gaul. Apa yang membuat Big Bro ini bisa bertahan 31 tahun? Nggak kena godaan-godaan pekerjaan, tawaran pekerjaan lain ini. Kok bisa konsisten di sini aja gitu? Saya nggak berpikir untuk pindah juga gitu dan saya juga merasa KS ini sudah membesarkan saya juga kan. Karena Bos. kami juga mendapatkan Gua beasiswa tahu juga jawabannya. di KS. Big Bro ini kan pecinta BK juga. Bung Karno bos. Jadi punya idealisme juga nih membangun bangsa dan negara. Setuju nggak? Betul, betul. Gitu. Bisa kelihatan dari rambutnya sih. Iya kan? Rambutnya Dr. Sutomo banget ya. Rambutnya habis. Jadi nggak tergoda dengan apa namanya Tawaran-tawaran. tawaran dari luar enggak ya. Stick. Udah cukup
bagus lah di Krakatau Steel. ITB kan ITB labelnya pasti tawaran dari perusahaan Jerman, perusahaan Amerika kan banyak. Ini penghayatannya Big Bro terhadap lagu Bangun Pemuda Muda luar biasa nih. Iya. Jadi Setiap hari ini bangun bang, terus ini bang, bangun. ada sebuah cerita lucu ya. Sebenarnya saya dulu waktu SMA kan suka baca buku ini Cindy Adams kan ya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Autobiografi itu ya? Autobiografi, dan salah satu yang menginspirasi saya adalah Bung Karno itu sekolahnya di ITB gitu. Kalian tahun berapa sih Mas? Saya jadul Mas, 68. 68, oke. 68. Jadi salah satu alasan kenapa saya kuliah di ITB ya Bung Karno sekolah di ITB, dan saya nggak tahu. Jadi Motivasi gitu. Iya. Gitu. Ini boleh juga nih. Ya emang seharusnya gitu, kita harus lihat sosok-sosok yang ada di negeri ini kan, kita mau siapa yang jadi motivasi buat kita kan. Jadi buku favoritnya Cindy Adams, buatan Cindy Adams itu Penyambung ya. Lidah Indonesia. Penyambung lidah, yang bukunya merah itu. Betul, merah. Warna. Bukan yang di bawah Bendera Revolusi ya? Enggak. Bukan. Ada kisah dia di dalam penjara kan? Dan ada hal-hal yang lucu gitu yang saya suka ya, lucu gitu. Iya. Semenjak kapan Pak punya panutan seorang Soekarno? Pada waktu itu karena Bapak juga mungkin suka Bung Karno dan dia punya banyak buku-buku ya, buku-buku tentang Bung Karno ya. Waktu itu saya lihat geletak, saya baca, dan memang mungkin karakter saya kan tadi itu ya, berani ngambil risiko, nyerempet-nyerempet bahaya segala macem. Terus ya bangsa yang besar kan bangsa yang yang belajar dari para ini pahlawannya segala macam ya. Bagaimana kisah beliau sejak muda sehingga menjadi seorang pemimpin bangsa, pidatonya yang luar biasa ini yang sangat inspiratif sekali gitu. Betul. Iya. Pantas orang tuanya kasih nama pas lagi sama apa yang dibicarakan Soekarno setiap pidato kan. Alugoro, waduh ngeri kalau Bung Karno udah ngomong gitu, Alugoro tuh. Iya. Itu orang wah. Gak ada ya? Gak ada. Ya, semoga semangat ini tidak berhenti di bapak saya, tapi di anak-anak dan penerus kita ya. Karena kita harus membangun karakter bangsa. Memang dari buku itu, dari Soekarno itu sebagai panutan. Dan saya selalu melibatkan rasa nasionalisme itu di dalam bekerja, Pak. Wah keren. Itu yang kurang di kita Pak. Contoh misalkan, mungkin dianggap sudah tidak ini populer ya. Jadi setiap peringatan hari besar yang ada itu misalkan Hari Pahlawan atau hari istilahnya Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, kita biasanya selalu bikin upacara. Dan yang unik itu adalah ada lomba pakai busana adat daerah masing-masing. Kita kasih penilaian dan itu, sehingga suasana upacaranya itu sangat meriah. Iya. Pernah lagi kita ganti tema upacara tanggal 17 Agustus, kita minta kepada karyawan untuk pakai baju pahlawan. Oke. Yang unik itu saking semangatnya. Revolusi dulu ya. Saking semangatnya ada yang pakai baju Sudirman dan ditandu. Jadi ada manajer yang pakai baju Sudirman, kemudian ditandu sama staf-stafnya gitu. Dan dia itu menang. Unik Pak. Menang lomba tuh dia. Dia menang Unik, lomba. tapi yang lebih unik yang mau nandunya itu. Tapi berani nggak pakai baju berani nggak pakai baju koteka? Hah? Pakai baju koteka? Ngeluh aja Ini baju nasional bos. Beneran. Tapi lu Ya, jadi aja. gini Pak. Jadi gini ya, bahwa kita itu sekarang bisa merdeka, bisa menikmati alam kemerdekaan seperti ini kan atas perjuangan para pahlawan, dan kita sebagai generasi muda itu kan harus meneruskan perjuangan itu di bidangnya masing-masing. Kalau Mas Aryo misalkan sebagai seorang chef ya, dengan cara tadi membuat makanan-makanan yang mengedepankan Indonesia dan lain sebagainya, itu merupakan cara bagaimana kita meneruskan perjuangan para pahlawan. Setuju Pak. Nah, semangat seperti inilah yang saya selalu himbau kepada teman-teman di kantor dan lain sebagainya, bahwa Dan itu dihembuskan tanpa bosan ya? mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Gitu. Iya nggak bosan-bosan Pak ya? Nggak bosan-bosan. Dalam setiap pengarahan pasti dihembuskan. Dan pernah saya tempel-tempel tuh Mas, quote dari para pahlawan, dari mulai Soekarno, Bung Hatta, Bung Sahrir, Di kantor? Kartini, segala macam.
tempel gede segala macam, sehingga semangat patriotisme dan nasionalisme itu harus selalu ada gitu. Militansi ya. Militansi. Wah, ngeri. Fundamental. Ngeri. Kan Bung Karno gimana? Iya dong. Udahlah. Susah ngomong kalau soal Soekarno nih. Itu orang emang terlalu banyak kelebihannya untuk kita tiru kan. Dan nggak bisa semua kita serap. Kembali kepada Big Bro nih. Big Bro. Moge, berenang, sepeda, apa lagi ya? Ngajar. Apa lagi? Nah, entrepreneurship. Pengusaha juga, katanya pengusaha makanan ya? Bukan, itu bantu istri aja. Bantuin istri. Itu urusannya Nyonya, jangan dibawa ke sini. Bantuin istri aja. Urusannya Nyonya. Tapi serius punya kafe loh dia. Hah? Punya kafe. Makanannya apa, Pak? Kebetulan istri yang suka masak, sehingga dia punya passion untuk buka usaha kafe. Tuh kan. Dia lebih passion ke masakan ini Indonesia. Indonesia. Kalau yang Western kita hire koki dari Jakarta, kemudian kita mix bagaimana menjual masakan Barat, Western dan Indonesia. Luar biasa. Komplit hidupnya. Ini balik kayak tadi Big Bro, saya belum kelar nih. Berenang, moge, sepeda. Traveling yang tempat aneh-aneh gitu. Tapi saya mengambil intisari daripada sama makan. Pasti itu makan tuh. Intisari daripada kegiatan itu kan unsur olahraga semua. Ya kan. Jadi ada sportivitas ini. Hal-hal positif di olahraga Bapak tularkan nggak ke karyawan-karyawan? Oh iya. Misalnya sportivitas, kejujuran. Ya sebenarnya kan tadi kan dengan nama saya Senjata itu Baladewa itu kan seorang satria yang adil, tegas dan jujur kan ya. Ya semangat itu yang saya tularkan kepada teman-teman. Jadi yang namanya leadership itu kan lead by example ya. Kita memimpin dengan memberikan contoh. Nah itu yang membuat saya mudah masuk kepada teman-teman dan tidak ada jarak antara saya dengan karyawan. Di karyawan biasanya manggil saya Big Bro aja. Itu kalau yang kurang Pak. Big Bro atau Bro aja. Jadi kita yang kurang di Indonesia itu Big Bro. Lead by example. Jadi itu bedanya bos. Ya, istilah bos dengan leader. Artinya kita tidak nyuruh-nyuruh, enggak. Kita ngasih contoh juga gitu. Betul. Contoh. Setuju saya. Contoh nih, contoh Mas. Misalkan kami punya program CSR. Misalkan memperbaiki sekolah SD, kita perbaiki, ngecat segala macam. Ya kita turun, ikut ngecat dan lain sebagainya bersama dengan karyawan gitu. Sama-sama gitu. Dan masyarakat melihat ada seorang pimpinan perusahaan yang ikut ngecat untuk sekolah di masyarakat itu, masyarakat juga sangat simpati gitu kepada kita semua gitu. Oke. Kami punya program namanya voluntary hours dulu sebelum COVID ya, setelah COVID agak susah nih. Dan itu kita masukkan ke dalam KPI. Jadi seluruh karyawan termasuk direksi itu biasanya terjun ke masyarakat, entah itu memperbaiki masjid, sekolah, selokan jalan dan lain sebagainya itu. Dulu targetnya 24 jam per orang per tahun. Seperti ABRI masuk desa, Mas. Oh iya. Seperti ABRI masuk desa. Iya. Nah, tapi kami sebagai direksi tidak hanya cuman nyuruh dan lihat doang, enggak. Ikut juga. Kami terjun. Ya, itu keren. Saya pernah ngecat sekolah, ngecat masjid lah segala macam, perbaiki, bikin rumah mau roboh kita perbaiki dan lain sebagainya. Itu dan hal-hal begitu nggak didapat di sekolah, Pak. Nggak ada. Itu nggak ada di sekolah, nggak diajarin itu. Dan karyawan merasa puas dan ada kebanggaan as a Krakatau Steel atau Krakatau Tirta Industri. Mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat secara langsung dengan tangannya loh, Mas. Membangun kebanggaan korps ya, dengan melibatkan mereka untuk betul. Bekerja langsung kepada masyarakat. Dan kita pakai seragam kan, Krakatau Steel Group atau Krakatau Tirta Industri atau dulu sebelumnya bekerja di KBS, Krakatau Bandar Samudra. Dan yang lucunya, kita tuh pernah bersihin Masjid Agung di Banten. Enggak, Masjid Agung di Cilegon. Terus kita bersihin semua trotoar dari Masjid Agung ke simpang sini. Oh ya? Nah akhirnya pemilik toko itu kan belum buka. Akhirnya mereka buka. Nah waktu buka itu dia ikut-ikutan nyapu. Bahkan ada yang
bikinin kopi buat kita, makanan. Jadi akhirnya kami dengan masyarakat itu membersihkan semua jalan dari mulai Masjid Agung ke Simpang. Gitu. Itu yang namanya movement, Bos. Iya. Itu pemimpin harus punya itu tuh. Karena waktu itu kita agak gemes juga lah dengan, tapi yang dulu ya bukan yang sekarang. Jadi kebersihan di jalan-jalan utama di Cilegon ini saya lihat. Nah, sekarang Big Bro dengan ditingkatkan. 31 tahun berkarir di Cilegon, pasti banyak nggak puasnya dong. Ya kita harus selalu bersyukur, Bos. Aduh, kita harus selalu bersyukur supaya Allah itu menambah nikmat kepada kita. Kita bersyukur, tapi sebagai seorang profesional Dan seorang Soekarnois. dan seorang Soekarnois pasti melihat masih adanya ketimpangan dalam pembangunan, kesejahteraan, ya kan? Itu apa yang terlintas di benak Big Bro tuh. Karena gini, kenapa saya tanya ini? Big Bro kan nggak lama lagi mau pensiun. Ya. Pasti begitu saat tiba waktunya pensiun, aduh ini belum kelar, ini belum. Ada gitu kan? Di kantor maksudnya? Tadi kantor, nggak lihat Cilegon. Ada percikan-percikan di dalam hati dan pikiran yang belum meledak ini. Ya sebenarnya kalau kota Cilegon ya, sebenarnya potensi Cilegon itu sangat luar biasa ya. Dan Mas Ari kan dari Solo tahu lah gimana kota-kota di Iya. Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Memang kadang-kadang gregetan juga gitu ya. Ya semoga dengan pemimpin baru Pak Heldi di sini masih muda dan alumni Toyota juga kan, Iya. bisa membuat kota Cilegon ini mungkin sejajar dengan kota-kota yang maju di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur ya. Baik menjadikan kota ini menjadi smart city maupun menjadi green itu, Pak. city gitu. Kan Bapak dengar tuh Smart City. Gitu, ya. Peran Krakatau Tirta kira-kira di mana tuh nanti? Untuk smart city, Smart city. sebenarnya yang lebih berhubungan adalah Krakatau Information Technology, dan saya lihat memang Krakatau Information Technology sudah kerjasama dengan pemerintah Kota Cilegon untuk membangun aplikasi yang memungkinkan pelayanan dari Pemda kepada masyarakat itu melalui platform digital ya. Oke, jadi modernisasi Kalau lah. peran kami yang di Krakatau Tirta Industri adalah memberikan suplai air kepada masyarakat tadi yang 140 liter per detik gratis kepada masyarakat melalui PDAM. Itu rutin ya? Iya. Karena memang akses air bersih masyarakat di Cilegon ini seperti yang sudah saya katakan tadi masih 17%. Artinya sisanya the rest of the people mereka masih ngambil dari air tanah, dan air tanah di sini kan ada intrusi dari air laut ya. Entah intrusi dari air laut atau dari rumah tangga dan lain sebagainya Kalau gitu. pengeboran air tanah itu salah nggak sebetulnya? Kalau untuk rumah tangga sih mungkin masih boleh ya, tapi industri yang ngebor nyedot sampai volumenya katakanlah jutaan meter kubik itu ya sebenarnya sangat Bahaya, berbahaya. Bahaya ke depannya ya? Karena level permukaan akan semakin turun dan bahaya kan. Wah, ngeri juga ya. Bisa longsor, bisa segala macam. Sebenarnya pabriknya sendiri juga sangat berbahaya kalau dia nyedot terus kan, level dari bangunan pabriknya bisa roboh turun juga. dan bisa roboh juga gitu lama-lama gitu kan. Bahaya juga. Hal-hal begitu untuk para pemilik pabrik atau industriawan di sini paham dong ya. Ya mereka kadang-kadang Atau ada yang alasan belaga ekonomi gila, saja kalau beli air bersih dari kayak KTI kan mungkin dipandang mahal ya. Kami jual itu sekitar 10.000 per meter kubik. 10.000 per meter. Tapi masih murah ya, per meter kubik loh, bukan Oh iya, meter kubik ya beda dong. liter. Gitu ya. Wah. Artinya masih banyak pekerjaan rumah Pak ya? 17%. Ya kami kerjasama dengan Pemda Cilegon memang berupaya untuk meningkatkan Ada nggak? coverage dari air bersih, makanya kami sedang approach kepada Gubernur Banten supaya kami bisa membangun intake dan fasilitas spam dari Waduk Sindanghala di Serang dan Karian Barat di Lebak. Tapi 17% itu akan terus berkembang dong. Ya insya Allah sih kita akan bisa tingkatkan itu minimal di atas 50% lah, mereka bisa mendapatkan akses air bersih lah gitu. Tapi bukan berarti masyarakat juga tidak punya akses. Kalau mereka bikin sumur
sumur sendiri kan juga sebenarnya dia juga bisa dapat air bersih kan. Ya, maksudnya yang tadi kan pipanisasi tadi baru 17%, Iya. tapi akan meningkat menjadi 50% tadi. Minimal 50%. Luar biasa. Gitu ya. Apa pesan-pesan nih Bapak nih terakhir untuk Krakatau Steel, untuk generasi muda nih, yang nonton nih, yang nonton buat masyarakat. Mungkin aja Big Ada Bro yang mau mau ada disampaikan pesan nggak? buat karyawan atau mereka-mereka yang belum tahu keberadaan Krakatau Tirta Industri. Iya. Kalau buat karyawan apalagi yang masih muda-muda ya, pesan saya kalau bekerja itu jangan milih-milih dan jangan lihat uang dulu. Kerjalah yang baik, ciptakanlah prestasi. Insya Allah yang namanya rezeki, masalah income itu akan ngikut dari belakang. Take it first, money comes later. Nah itu bahasa Inggrisnya itu. Jadi jangan Ambil dulu, ambil. jangan money oriented. Ya. Artinya Tax-oriented. jangan milih-milih dan ciptakan prestasi dulu. Manakala brand kita adalah sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah, bekerja dengan baik, insya Allah yang namanya rezeki itu pasti akan Ya itu sebetulnya sih menuju profesionalisme lah. profesionalisme. Iya. Iya kan? Sama satu lagi kalau biasanya sih saya bilang bahwa kita bekerja itu adalah ibadah. Dan itu adalah amal ini jariah loh Mas. Ini bukan bahasa basi ya Pak ya? Ini Bukan. pesan ya. Serius nih. Ini sering banget dikatakan, Serius. tapi yang Karena gini, amal jariah itu biasanya cuma 3 kan. Coba Pak, masih ingat ketika baca. Anak yang soleh. Iya. Ya. Kedua ilmu yang bermanfaat, makanya saya ngajar kan. Nomor 3 apa tuh misalkan bangun masjid ya, apa sih namanya itu? Ya. Nah ini kalau kita bekerja dengan sebaik-baiknya menghasilkan suatu karya dan karya itu dinikmati oleh industri dan masyarakat banyak secara terus-menerus. Kalau niatnya kita ibadah itu kan ada amal jariah yang akan masuk ke kita juga loh Mas. Ya. Iya kan? Nah makanya kalau jadi ibadah itu bukan hanya di masjid atau di mana, iya. enggak. Bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Ya, menjadi pemimpin yang Menghasilkan karya yang dinikmati oleh masyarakat gitu. menjadi pemimpin yang mencontohkan tadi, Iya. salah satunya. Ya. Insya Allah. Keren. Jadi ibadah itu bukan hanya sajadah. Iya betul. Iya kan? Betul. Banyak Makanya di zaman dulu yang namanya Islam itu berkembang sangat pesat kan, ada ahli kedokteran, ahli namanya aljabar kan, ahli matematik segala macam. Iya. Karena mereka itu punya pikiran bahwa kalau dia menghasilkan sebuah karya, penemuan itu sepanjang penemuan itu kita pakai sampai saat ini, maka amal jariah itu akan ngalir terus ke mereka, Pak. Itu kan Nah, aljabar kan ilmu Iya. matematik sampai sekarang semua orang pakai. Ini menarik nih. Nah kadang-kadang kita tuh mikirnya itu tadi amal jariah itu tadi sajadah. Nah, ya itu. Oke Big Bro. Saya tadi amati cara bicaranya Big Bro. Kemudian apa yang ada di benaknya Big Bro kepada kehidupan, kepada Krakatau, kepada karir, profesi dan sebagainya. Saya punya kesimpulan Big Bro ini orang gaul sama rajin baca. Banyak baca juga. Tapi pertanyaannya ini, persiapan pensiun itu mau ngapain gitu? Sebenarnya Karena gini, Big Bro, banyak orang pensiun jadi sakit, betul. ya kan? Itu gimana, Big Bro? Oke, terus terang ya saya udah siap juga kan pensiun ini dan kebetulan kan ada hobi yang bisa membuat saya nanti sibuk, misalkan ngajar gitu ya. Saya bisa ngajar, terus suka dipanggil seminar, konsultan atau bantuin istri usaha kecil-kecilan, homestay-nya atau kafenya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya sebenarnya banyak yang bisa saya urus. Banyak ya? Bahkan udah banyak juga yang melirik mau masuk ke partai, udah jadi Wah, anggota ini. dewan lah segala macem. Ini, awas saya nih. saya belum berminat gitu kan. Nah, saya nggak tahu kenapa dia pengen narik saya jadi Belum ada ancar-ancar kemana? gitu. Bapak dulu juga pernah sih, bapak saya pernah jadi salah satu anggota DPR lah, DPRD gitu ya. Oh gitu, dari? Di Golkar dulu. Oke. Golkar. Karena zaman orde Zaman dulu lah ya? Orde lama lah. Zaman dulu lah, Nah, zaman dulu. Mungkin ada darah juga untuk bisa. Ya kenapa Masuk enggak ke kalau politik. mungkin eksistensi Bapak akan lebih bagus kan? Untuk Nggak tahu lah nanti namanya ya life must go on. Saya nggak tahu apa yang terjadi kan nanti. life must go on and time will come Tapi gitu kan? yang jelas ya pensiun itu adalah masa kita fun aja, fun gitu. Iya.
fun, tapi harus tetap berkarya pada masyarakat kan. Jadi putra-putri udah besar ya? Alhamdulillah 2 sudah kerja dan 1 masih kuliah. Mudah-mudahan Yang pertama baru masuk studi dokter spesialis di UI, Oh iya? spesialis kandungan. Spesialis UI lagi? Iya, Yes. kandungan, Ginekolog ya? ginekolog. Ginekolog. Wah, mudah-mudahan putra-putrinya juga spiritnya kayak bapaknya nih. Iya. Ya kan? Insya Allah. Ya saya titip pesan kepada dia supaya membantu ini masyarakat yang miskin kalau nanti butuh jasa untuk melahirkan anak segala macam, kalau mereka nggak mampu ya udah jangan usah, tolong dibantu. Ini mantap nih, bener-bener pesan-pesan presiden pertama masuk nih, ya kan? Ya kan? Jangan lupa kepada bangsamu katanya, kan? Gitu kira-kira gitu kan ya. Oke, baik bro. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Terima kasih Mas Ari. Mas Aryo, Terima kasih buat waktunya. Sukses selalu, sehat selalu ya. Alhamdulillah kita. Terima kasih. Waduh, kapan-kapan Makasih, Mas. kita bisa ngobrol yang lainnya nih Oke. soal itu. Moge. Oh. Ah, asik tuh soal moge. Basket dulu bisa, tapi sekarang udah nggak bisa lagi basket. Enggak, moge. Oh, moge. Moge mau berenang, Pak. Oke, siap. Ah, kita boleh tuh sekali-sekali. Setuju nggak? Setuju. Siap. Hah? Kalau sama Chef Aryo masak nih. Ini nyelamnya di dapur terus. Lebih luar biasa nih. Hasil karyanya. Nyelamnya di kehidupan manusia. Oke. Kita Makasih. jumpa lagi di podcast Soal Panas berikutnya. Terima kasih. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti, tentu jangan lupa dari Cilegon, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mati saja. Ini lagu tentang Sejam kurang. Iya, nggak bisa Pak. Apalagi kalau ada birnya. Wine. Sumpah panas. Nggak boleh sama Bang Ustaz. Boleh. Panas.